Di Swedia Quran dibakar, tapi yang membakar ternyata bukan orang Swedia, itu ternyata orang Denmark. Di Swedia tiap hari orang mu'alaf, apalagi di Jerman ya. Di Jerman itu kira-kira 10 tahun lagi mayoritas muslim. Sekarang sudah banyak ya. Masjid paling bagus ya di Jerman, di Köln ya, di kota Köln. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra, para pemirsa semuanya rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu lagi setelah beberapa waktu saya memang pergi ke negara-negara Eropa untuk tadabbur, untuk merenung dan mendapatkan catatan sangat berharga. Sebagian saya sampaikan dalam forum ini. Pertama, sungguh perkembangan Islam di Eropa sangat menggembirakan. Banyak orang kulit putih asli Eropa, bukan keturunan Afrika, bukan keturunan Turki, bukan keturunan Arab, tapi asli orang kulit putih yang beragama Islam. Dan kalau mereka sudah Islam, itu mengalahkan kita fanatiknya, mengalahkan kita istiqomahnya, mengalahkan kita konsistensinya. Mereka benar-benar merasa memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini, yaitu Islam. Sayang jumlahnya belum banyak, jadi tentu eksistensinya belum tampak di permukaan kehidupan sehari-hari. Adzan sesuatu yang sangat mahal. Selama 10 hari saya tidak pernah mendengar adzan, karena memang tidak boleh dengan suara luar. Adzan semuanya harus dengan suara dalam masjid, kecuali Jerman yang sudah membolehkan saya, tapi pas di Jerman tidak pas waktu sholat. Pas waktu sholat pun sudah ya bukan waktunya sholat berjamaah, tetapi kami sholat berjamaah sendiri, jamaah dengan rombongan maksudnya, tidak mungkin jamaah sendirian ya. Yang kedua soal masjid, walaupun jumlah umat Islam banyak atau bertambah tiap hari, tapi untuk membangun masjid tidak mudah, tidak semudah di Indonesia. Membangun masjid sesuatu yang sangat susah. Bahkan Masjid Al-Fatih di Amsterdam itu bekas gereja ya, bagus tapi bekas gereja ya, tapi kemudian menjadi masjid. Yang paling hebat adalah masjid di Roma ya. Masjid di Roma itu masjid beneran dan asli, masjid dari awal yang dibangun oleh Raja Faisal Arab Saudi. Gagah ya, kira-kira 4 kali masjid ini besarnya, lebih malah ya. Sayang tidak terawat karena memang penduduknya masih sedikit, bahkan hari Ahad masjid tutup. Itu sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kami, dan kami benar-benar bisa bersyukur ketika ada di Indonesia ini. Masjid dengan mudah dilihat, masjid dengan mudah diampiri atau disinggahi. Adzan juga setiap saat kita mendengarkannya. Yang paling berat bagi kami adalah tidak ada
WC yang ada airnya. Jadi tisu ya, serba tisu. BAB pun dengan tisu. Apa enggak bisa bayangkan kan? Saya enggak ya susah untuk BAB harus di hotel. Di hotel pun enggak, semua WC hotel kelas itu hanya tisu, enggak ada air. Jadi susah sekali. Dan WC termahal di dunia adalah di Eropa. Sekali kencing 17.000. Bahkan pernah 25.000 di daerah tertentu itu. Di sini berapa? 2.000 itu pun kadang-kadang tidak bayar ya. Tapi ya memang di sana kerja berbeda dengan di sini. Sehari kerja mungkin sama dengan 10 hari kerja di sini. Tapi semua harga juga mahal. Hal-hal lain tentu menjadi catatan bagi saya dalam hal bagaimana melaksanakan ajaran Islam ini di negara yang mayoritas non Muslim. Kalau di sini kan dengan sangat mudah ya, menjalankan ibadah. Di sana bukan dilarang tapi asing. Sungguh harus kita syukuri bahwa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan berada di negeri mayoritas Muslim ini. Catatan yang lain adalah orang Eropa itu serba jalan dan serba sepeda pancal. Kalau kita kan gaya, tidak mungkin sepeda pancal, motor, mobil kan gitu. Sana jalan itu mayoritas jalan kaki, kemudian sepeda pancal. Motor hampir tidak pernah kita lihat, hanya di Italia aja. Selain Italia tidak ada sepeda motor itu tidak pernah saya lihat. Mobil ya. Tapi bagaimanapun yang wajib menjadi perhatian saya terutama sebagai pengamat adalah apa yang kita baca di sosial media, bahwa makin gencar Islam dimusuhi, makin banyak orang masuk Islam. Aneh itu, susah dinalar itu. Jadi di Swedia Quran dibakar, tapi yang membakar ternyata bukan orang Swedia, itu ternyata orang Denmark. Di Swedia tiap hari orang mu'alaf, apalagi di Jerman ya. Di Jerman itu kira-kira 10 tahun lagi mayoritas Muslim sudah. Sekarang sudah banyak ya. Masjid paling bagus ya di Jerman itu di Köln ya, di kota Köln. Tapi yang susah untuk dijawab secara nalar itu yaitu di Eropa itu Islam dimusuhi, disisihkan, tapi makin banyak orang masuk Islam. Bahkan di PBB kemarin tanggal 15 Maret itu peringatan anti Islamofobia. Sudah ada kesepakatan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, itu ada keputusan bersama seluruh dunia bahwa perilaku atau sikap Islamofobia, takut Islam, menakut-nakuti Islam, memusuhi Islam, memojokkan Islam itu dilarang. Nah, di negeri mayoritas ini kok berkembang pihak-pihak yang mulutnya bocor itu, menyisihkan Islam, menyudutkan Islam, memusuhi umat Islam. Di sana anti, sudah dilarang itu. PBB lagi. Jadi harus menjadi renungan kita semuanya bahwa akhir zaman ini Islam makin jaya, dan itu sudah ada nubuat Nabi Muhammad SAW. Bukan meramal, tapi itu informasi samawi, informasi langit, bahwa dunia belum kiamat sebelum umat Islam jaya, dan ini mengarah kepada itu. Maka silakan orang-orang kalau tetap saja bersikap Islamofobia, memusuhi Islam, tapi kalian akan tertindas oleh perilaku kalian sendiri.
Baik, itu sekedar informasi sedikit dari sekian banyak yang saya catat tapi belum sempat saya sampaikan, supaya majelis ini tidak berubah menjadi majelis tur Eropa ya. Ya sekedar yang terkait dengan kehidupan beragama saja.